Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan seterusnya kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran minggu lalu, kita sudah membahas tentang kaidah kebahasaan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Misalnya, bagaimana menggunakan salam pembuka, bagaimana menggunakan salam penutup, kemudian kata ganti, kata sapaan, dan lain-lain. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari tentang apa yang ada dalam kompetensi dasar 3.40, yaitu menganalisis kaidah kebahasaan dalam cerita sejarah. Salah satu kaidah kebahasaan yang terdapat dalam cerita sejarah supaya pembaca lebih tertarik, maka kita masukkan kaidah kebahasaan yang namanya majas. Sebelum kita mulai pembahasan tentang kaidah kebahasaannya, Ibu ingin bertanya lebih dahulu nih. Pernahkah kalian membaca cerita sejarah? Jawabannya mungkin pernah atau belum sama sekali. Cerita sejarah ini termasuk jenis karangan non-fiksi. Jadi karena cerita sejarah ini termasuk karangan non-fiksi dan salah satunya adalah tentang kaidah kebahasaannya yang berhubungan dengan majas. Bagaimana supaya cerita sejarah ini lebih menarik? Dimasukkanlah majas supaya kita membaca cerita sejarah di samping kita mendapat pengetahuan tentang pengetahuan sejarah, juga kita mendapatkan pengetahuan tentang kaidah kebahasaannya. Nah, pernahkah kalian membaca sejarah yang berjudul Sarinah? Nanti kita akan bahas. Oleh karena itu, kita akan membahas lebih dahulu kaidah kebahasaannya, yaitu tentang majas. Apa yang kalian ketahui tentang majas? Ya, kita lihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakannya dengan sesuatu yang lain. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Perlu diketahui bahwa majas itu ada empat kelompok. Kita lihat, yang pertama adalah majas penegasan. Apa saja yang termasuk majas penegasan? Yaitu majas repetisi, paralelisme, kemudian klimaks, anti klimaks, dan lain sebagainya. Kita lihat kelompok majas yang kedua, yaitu majas pertentangan. Yang termasuk majas pertentangan yaitu paradok, antitesis, dan lain sebagainya. Kita lihat yang ketiga, majas perbandingan. Majas ini yang sering keluar dalam soal-soal ujian nasional, dalam tryout ujian nasional, ya. Apa saja yang termasuk dengan majas perbandingan? Personifikasi, metafora, metonimia, hiperbola, dan lain-lain. Dan kelompok majas yang terakhir adalah majas sindiran, yaitu ironi, sinisme, dan sarkasme. Ya, Ibu tidak akan menjelaskan satu persatu tentang majas ini karena memerlukan waktu yang cukup lama. Tapi Ibu akan mencoba menggabungkan penjelasan majas ini ke dalam cerita sejarah. Tadi Ibu sudah sampaikan, apakah kalian pernah membaca cerita sejarah yang berjudul Sarinah? Karena cerita sejarah Sarinah ini berhubungan dengan Bung Karno. Kalian tahu Sarinah itu apa? Mungkin yang kalian tahu Sarinah itu sebuah pertokoan besar yang ada di Jakarta. Ya, bisa saja. Tapi di sini yang namanya Sarinah adalah salah satu judul buku cerita sejarah tentang Bung Karno. Mengapa diberikan judul Sarinah? Siapa sih sebenarnya Sarinah itu? Sarinah adalah seorang wanita desa yang menjadi pengasuh Bung Karno saat masih kecil. Nanti akan kita lihat teks-teks yang ada dalam teks sejarah Sarinah yang kita hubungkan dengan majas. Baiklah, sekarang kita lihat teks yang ada dalam cerita sejarah yang berjudul Sarinah. Kita lihat salah satu teksnya. Ada teks yang berbunyi, dari dia saya mendapat banyak pelajaran. Mencintai orang kecil, dia sendiri pun orang kecil, tetapi budinya selalu besar. Baik, Ibu akan garis bawahi.
Dia sendiri pun orang kecil, tetapi budinya selalu besar. Di sini ada majas. Majas apakah yang ada di sini? Kalian tahu? Di sini terdapat majas paradok. Apa itu majas paradok? Majas paradok adalah majas yang mengandung pertentangan antara pernyataan dengan fakta yang ada. Tadi yang Ibu garis bawahi ada pertentangan di sana. Karena orang kecil mempunyai budi yang besar. Kalau memang sejajar saja, orang kecil tidak berbudi. Atau orang yang besar mempunyai budi yang besar. Tapi di sini ada pertentangan. Coba kita lihat contoh yang ada di sana. Aku merasa kesepian di tengah kota Jakarta yang ramai ini. Di sini ada pertentangan. Inilah salah satu teks sejarah yang terdapat majasnya. Sekarang kita lihat lagi teks yang lain. Pemuda merupakan tulang punggung negara. Pemuda yang kreatif dan mempunyai dedikasi yang tinggi dapat membangun bangsa dan negaranya sehingga menjadi bangsa dan negara yang maju dan bermartabat. Bahkan semangat para pemuda yang luar biasa itu dapat mengikrarkan Sumpah Pemuda. Sekarang Ibu garis bawahi. Pemuda merupakan tulang punggung negara. Di sini ada majas. Majas apakah ini? Kalian tahu? Yang terdapat di sini adalah majas metafora. Apa itu majas metafora? Majas metafora adalah majas yang membandingkan suatu benda dengan benda yang lain secara langsung. Pemuda merupakan tulang punggung negara. Apa yang dibandingkan? Pemuda dengan apa? Tulang punggung negara. Mengapa? Karena pemuda sebagai generasi penerus bangsa, di tangan pemudalah maju mundurnya suatu bangsa dan negara itu. Sehingga dikatakan bahwa pemuda merupakan tulang punggung negara. Sekarang kita lihat contoh yang ada di sana, yaitu perpustakaan merupakan gudang ilmu. Apa yang dibandingkan? Perpustakaan dengan apa? Gudang ilmu. Mengapa? Sama-sama kita tahu bahwa perpustakaan itu merupakan tempat menyimpan segala macam buku. Ada buku fiksi, ada buku non-fiksi, mungkin ada yang berhubungan dengan ekonomi, sejarah, kebudayaan, politik, semua keagamaan, semua ada di perpustakaan. Kalaulah kita baca buku-buku yang ada di perpustakaan, kita akan menambah wawasan keilmuan kita. Nah, di situ ada perpustakaan merupakan gudang ilmu, itu termasuk majas metafora. Baik, sekarang kita lihat lagi. Dalam cerita sejarah ada teks seperti ini. Bahkan ini merupakan orasi Bung Karno yang sering kita dengar, yang sering kita baca dalam pidato-pidatonya. Mengatakan, berikan aku 10 pemuda, niscaya akan aku guncangkan dunia. Subhanallah, 10 pemuda dapat mengguncangkan dunia. Ibu garis bawahi. Di sini ada majas. Majas apakah ini? Kalian tahu? Di sini ada majas hiperbola. Apa itu majas hiperbola? Ya, majas hiperbola adalah majas yang menyatakan sesuatu dengan berlebih-lebihan. Dikatakan, padahal orasi Bung Karno ini, kalaulah kita perhatikan lebih dalam, ini mengandung makna yang sangat dalam, mengandung motivasi yang sangat tinggi. Pemuda dapat mengguncangkan dunia. Sekarang kita kaitkan dengan situasi negara kita sekarang ini. Bahkan bukan Indonesia saja yang mengalami, seluruh dunia mengalami pandemi global tentang COVID-19, virus corona. Bagaimana supaya mengguncangkan dunia? Para pemuda berkumpul untuk menciptakan obat anti corona. Nah, setelah diuji tahap demi tahap lulus sehingga berhasil. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa seluruh dunia pasti ingin memperoleh obat yang diciptakan oleh para pemuda Indonesia. Nah, ini tentunya mengguncangkan dunia dari segi yang positif. Baiklah, kita lihat contoh yang lain. Contohnya suaranya menggelegar sampai membelah angkasa. Wow, suaranya menggelegar sampai membelah angkasa. Nah, ini kalau dikatakan anak sekarang ini namanya lebay. Karena apa? Berlebih-lebihan. Baik, sekarang kita lihat majas yang lain. Majas personifikasi. Apa itu majas personifikasi? Ini majas ini sering keluar dalam
soal-soal ujian nasional, dalam tryout. Kita lihat majas personifikasi adalah majas yang menggambarkan benda mati dapat berbuat seperti manusia. Contohnya, di situ ada ombak berkejar-kejaran ke tepi pantai. Seakan-akan ombak itu punya kaki yang saling kejar-mengejar untuk sampai ke tepi pantai. Padahal ombak itu menggulung satu, kemudian di belakang lagi menggulung lagi, terus berkejar-kejaran. Sehingga dikatakan ombak itu berkejar-kejaran menuju pantai, tepi pantai. Nah, setelah sampai di tepi pantai, pecahlah ombak itu. Nah, di sini seakan-akan ombak itu punya kaki, sehingga dia bisa berkejar-kejaran. Kita contoh lain. Ibu punya pulpen. Pulpen, ada kertas. Pulpen menari-nari di atas kertas. Wah, pulpen bisa menari-nari, seakan-akan dia punya kaki, punya tangan yang lemah gemulai, bisa lenggak sana, lenggak sini, ya. Menari-nari. Jadi benda mati dapat bergerak seperti manusia. Itu salah satu contoh daripada majas personifikasi. Paham ya? Nah, kita lihat contoh yang lain, yaitu majas metonimia. Apa itu majas metonimia? Majas metonimia adalah majas yang menggunakan nama merek yang sudah dikenal. Kita lihat contohnya. Setiap pagi ayah selalu menghirup kapal api. Wow, kapal api dihirup setiap pagi lagi. Maksudnya apa? Menghirup kapal api. Ini adalah salah satu jenis merek kopi. Sekarang untuk lebih jelasnya, kita lihat lagi contoh yang lain. Misalnya, pemuda itu selalu mengantongi gudang garam. Subhanallah, gudang garam dikantongi. Padahal maksudnya gudang garam itu adalah salah satu jenis merek rokok. Baiklah anak-anak ibu sekalian, sebenarnya masih banyak sekali majas-majas yang ingin ibu jelaskan di sini. Namun karena memerlukan waktu yang sangat lama, jadi mungkin kalau misalnya ada yang kurang jelas, kita akan tanya jawab melalui Zoom. Nanti pada sebelum kita akhiri, kita juga ibu akan memberikan evaluasi, kemudian simpulan. Nanti setelah itu ada juga ibu mengharapkan umpan balik, dan nanti kita tutup dengan doa. Jadi demikian penjelasan ibu tentang kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks cerita sejarah yang ibu ambil tentang majas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.